pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sehat selalu, bahagia, diberkati, dan tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini kita merasakan Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan sayang kita, Tuhan begitu sangat berurusan dengan apa yang kita punya atau hidup kita. Hidup kita begitu penting bagi Tuhan. Saya bersyukur karena punya Tuhan yang hidup. Saya bersyukur karena Tuhan itu baik bagi saya, dan saya bersyukur Tuhan menyatakan selalu pribadinya kepada hidup saya. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di Yesaya 50. Yesaya 50 ayat ini cukup banyak dikenal di kalangan orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Yesaya 50 ayat 4, sekali lagi saya katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dan yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin tekankan kepada kita semua adalah dia mempertajam pendengaran kita seperti seorang murid, gitu. Jadi di terjemahan lain bahasa Indonesia ini mengatakan bahwa ia melatih pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi yang melatih diri kita itu Tuhan, untuk kita mendengar seperti seorang murid, saudara. Nah, kapan itu dilatihnya? Rupanya pada waktu pagi. Ya. Rupanya pada waktu pagi. Tentu Bapak Ibu Saudara semua pernah membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjamah Bapak Ibu Saudara semua. Entah seperti huruf-hurufnya melompat dalam diri Bapak Ibu Saudara, entah ketika Bapak Ibu Saudara membaca itu tiba-tiba merdeka, tiba-tiba Anda dijamah firman Tuhan, ya, dan Anda mungkin dilawat di firman Tuhan, disembuhkan oleh firman Tuhan. Ya, suatu kali saya itu melayani di suatu daerah, saudara, ya. Nah, orangnya itu sakit tulang, gitu. Orangnya itu sakit tulang, tapi ketika dia membaca firman Tuhan, itu tiba-tiba tuh di depan saya itu, gitu. Dia baca firman Tuhan, plot, dan tulangnya itu sembuh. Dia tidak didoakan, tetapi cuma membaca firman Tuhan. Itu ajaib, Bapak Ibu Saudara. Itu ajaib. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini penting bagi kita untuk kita ini setiap pagi mendengar seperti seorang murid. Kita merespon apa yang Tuhan itu lakukan, saudara. Kita merespon. Nah, saudara, kalau Tuhan melatih kita, tentu orang dilatih itu kan tidak sekali dua kali, ya. Ini sangat penting karena sebenarnya kebiasaan kita kalau misalkan kelelahan seusia muda itu, kalau udah kecapean gitu ya pengennya, apalagi baru bangun pagi misalkan, maksud saya tidur pagi, ya, nanti untuk bangun pagi itu susah gitu. Nah, itu repotnya, saudara. Itu repotnya. Oleh karena itu, saudara, yang muda-muda ini perlu mengatur waktu. Nah, kalau sudah usia
mungkin 50 tahun ke atas gitu ya, karena jam tidurnya sudah tidak seperti yang muda, ngebu gitu. Nah, penting bagi yang muda-muda untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan ajari kita untuk mendengar, karena firman Tuhan itu, saudara, itu luar biasa. Firman Tuhan itu benar, itu kita hanya bisa melihat, mendengar suara Tuhan paling gampang itu ya firman Tuhan. Ya, kalau Anda mau dengar suara firman Tuhan secara audible itu kan ya tidak mudah loh. Wong saya seumuran sekian ini jarang tuh. Gitu. Ya apalagi saya kadangkala mendengar suara pengkhotbah yang saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata, buat saya itu makin bingung, Saudara. Piye yo carane yo gitu. Piye malah saya tersesat pengennya mendengar seperti itu. Tapi rupanya setelah saya diajari Tuhan, dilatih Tuhan setiap pagi, saudara, kepekaan saya terhadap firman Tuhan, oh ini suara Tuhan, oh ini bukan suara Tuhan, itu jadi jelas, saudara. Gitu. Hanya dengan firman Tuhan. Nah, untuk mendengar suara Tuhan, saudara, hanya satu. Kita percaya akan firman Tuhan itu sendiri. Itulah suara Tuhan yang paling mudah. Baru nanti Roh Kudus akan tolong kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tersesat seperti saya dulu. Pengen mendengar suara Tuhan, ya saudara ya, secara audible, ternyata firman Tuhan itu gampang banget. Gitu. Suara Tuhan itu gampang banget ternyata didengarnya. Ya kita percaya firman Tuhan itu, kita menjadi pelaku firman. Itu paling mudah. Dan Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap firman-Nya. Gitu. Sekalipun firman Tuhan itu mungkin Anda tidak suka di pandangan Anda, firman itulah yang akan bertanggung jawab terhadap diri firman, terhadap diri kita, saudara. Oleh karena itu mari kita berdoa, saudaraku. Setiap kita diajari oleh firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, ya. Itulah firman Tuhan, suara Tuhan. Jangan pernah macam-macam mendengar yang lain-lain dulu, gitu ya. Nanti Anda sendiri akan peka terhadap hati nurani Anda yang sudah diisi firman, yang sudah peka terhadap firman. Itu semua pekerjaan Roh Kudus, gitu. Tapi yang langkah pertama, kita mesti percaya kepada firman. Firmanlah itu yang ternyata suara Tuhan yang asli, saudara. Ya. Selain daripada itu adalah yang mendukung firman adalah komunitas. Yang penting kita berkomunitas, komunitas yang mendukung, komunitas yang menolong kita bertumbuh seperti yang firman Tuhan katakan. Kalau Anda baca Yesaya 50 yang terus ke bawah, saudara, itu dikatakan di situ adalah Anda mesti mendengar hambanya, saudara. Anda mesti mendengar hambanya. Ya. Nah, hasil daripada kita ini peka terhadap firman Tuhan adalah kita akan, di situ dikatakan kita akan memberikan kekuatan kepada mereka yang letih lesu. Ya. Kita akan memberikan semangat baru kepada mereka, ya, saudara. Tapi kalau tidak punya firman, ya repot, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa supaya Tuhan terus melatih diri kita memiliki kepekaan yang memberikan kepada hati kita hati yang penuh percaya akan firman Tuhan. Saudaraku, kita awali hidup kita dengan firman Tuhan. Saudara, karena dunia ini memang diciptakan awalnya dengan firman. Jadi kita awali semua dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudaraku, firman Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup kita. Mari kita puji firman-Nya, saudaraku. Mari kita agungkan firman Tuhan itu, sebab firman Tuhan itulah Tuhan.